Nggak, tapi menariknya bahwa ternyata kunci dari segala pembahasan kita adalah fundamental ya. Misalnya kalau di pasar modal, berarti atau di kripto atau apapun itu berarti harus lihat kira-kira fundamentalnya di belakang ini adalah sektornya apa, real apa enggak, atau mungkin ini produktif apa enggak, jelas. Sekarang kan jangan sampai kena gorengan koin Manta misalnya, sebut saja lah ya. Tapi proyeknya mungkin abu-abu apa segala macam, itu jadi persoalan. Manta kan sebenarnya sempat cuan juga. Secara project gimana? Ya gue nggak lihat project, maksudnya para spekulan itu kan sempat untung. Oh iya. Ya mereka rugi karena mereka nggak tahu take profit di mana atau greedy, itu aja kita fair-fairan ngomong. Akhirnya diguyur. Gitu. Yang influencernya juga nggak tanggung jawab. Oke. Nah makanya sekarang sebenarnya gini deh, kita beda aja per industri, Prof. Mungkin biar clear di ujung obrolan ini adalah terkait. Ya gue nggak tahu ini not financial advice atau gimana, tapi intinya kalau kita berangkat dari saham, apa yang kita lihat sebenarnya dua hal ya. Bagaimana cara melihat bahwa ini adalah emiten yang seksi di saat kondisi seperti ini, dan kalau boleh saran apa emitennya kalau boleh, tapi gue nggak tahu ini bagian dari saran finansial apa enggak. Top down analysis itu yang paling penting. Indonesia sekarang tuh ada 4 sektor, 4 hal. Yang pertama adalah banking. Banking itu tetap backbone. Ya, walaupun ada ancaman NPL-nya naik misalnya, tapi banking ini bagaimanapun karena NIM-nya cukup gede. Itu menurut keyakinan saya, mungkin Anda punya perspektif lain ya terserah gitu. Ya kan, banking tuh oke, tinggal nunggu momennya. Terus kemudian yang kedua adalah mining. Ya, mining ini juga yang non precious metal ya. Berarti kayak nikel, yang nggak ada hubungan sama emas, berlian, platinum, itu kan non precious ya. Terus kemudian mining ini ada batu bara dan juga energi. Ini satu rumpun nih. Ketika oil naik, berarti saham-saham yang berhubungan sama minyak up. Ketika oil naik, batu bara itu lebih laku misalnya. Itu mining ya kan. Terus kemudian kita juga bisa lihat saham-saham yang berbau konglomerasi. Nah, itu konglomerasi ini kan memang didorong terus nih 1 tahun terakhir kan. Berarti yang menjadi ukuran yang hanya menilai personal brandnya kuat, cukupkah? Nggak bisa, tapi memang bisnisnya menggurita kan. Kayak misalnya saham-saham gengnya Pak PP misalnya. Nah itu kan rame memang sahamnya digoreng. Tahun 2007 konglomerasinya Bakri kan, B7. Jadi setiap zaman tuh ada konglomerasinya. Sekarang siapa? Pak Prayogo Pangestu kan, saham-sahamnya Pak PP kan, sahamnya memang dicintai semua millennials gitu. Kalau zaman dulu kan B7 kan, saham sejuta umat, Bumi Resources kan gitu. Zaman dulu tuh, zaman gua awal-awal masuk. Nah itu kan udah 3. Nah yang terakhir ini ya saham-saham kayak yang kita bicara big caps yang memang udah terbukti lah. Kayak Astra, Geng, United Tractor ya. Adaro. Ya Adaro itu kan masuk di yang coal tadi. Coal ya. Ya yang coal, sama saham-saham yang ada hubungannya sama emas, yang precious metal. Ini penting, ini fundamental. Jadi ada 4 kategori kan? Iya. Tinggal lu pilih aja, lu obokin dari situ. Nah sahamnya apa? Saya nggak mau sebutin saham. Kalau saya pribadi saya udah ada preference, tapi belum tentu Anda suka saham saya, nanti jadi mudarat gitu. Tapi kalau secara sektor ya saya percaya pengkategoriannya ini. Yang kelima adalah saham gorengan. Ya pokoknya apa yang naik dia dihantam kan gitu. Oh sah-sah aja berarti ya? Ya sah-sah aja. Cuma kan dari 4 ini hype-nya di sini nih. Sampai 2-3 tahun ke depan hype-nya lagi di sini. Oke, itu industri saham di saham. Kalau di kripto untuk orang yang tidak mau pusing, menurut saya Bitcoin only. Sama sekarang hyperliquid kan, lagi digoreng gitu. Oke, itu ngelihatnya dari apanya sih sebenarnya? Dari size kalau gue bilang. Kalau Bitcoin itu induk. Bagaimanapun induknya itu harus dipegang dulu. Yang kedua adalah kayak hyperliquid, memang size-nya juga project-projectnya kayak gitu. Boleh ngeliat dari industrinya nggak? Kayak contoh misalnya sektorial atau mungkin produktif. Kayak misalnya gue pribadi, not financial advice ya teman-teman, tapi gue pribadi memang gue masih hold yang namanya koin yang belakangnya itu adalah, kita lihat dia punya 300 hektar gitu di Tanjung Lesung. Boleh. Di Banten, namanya Rai. Iya boleh. Itu boleh tuh? Iya karena dia ada projectnya. Iya project ada, pabrik pabrik kelapanya gede banget. Gak apa-apa. Kenapa? Karena kuat. Iya karena ada bisnisnya, bukan hanya bikin token yang buat nyekemin orang. Ini nih. Terus ownernya siapa? Kan gitu. Kita tahu betul. Ya, corporate governance itu kan ada tidak hanya di kripto, di saham juga ada, di mana-mana juga ada. Itu kan corporate governance, bagian daripada situ. GCG, good corporate governance kan. Saham juga demikian. Kenapa sahamnya Pak PP laku? Karena orangnya respectful. Dihargain, orangnya nggak dari dulu kan komit gitu. Nggak nyekem orang, nggak bisnisnya nggak nipu. Tetap larinya ke GCG. Karena bisnis pasar modal
pasar kripto, pasar investasi itu bisnis kepercayaan. Once kepercayaannya hancur, your game over, selesai. Bagus nih. Berarti boleh dong menurut gue yang gue yakini pribadi ngelihat misalnya ke kripto, ini versi gue ya, Prof. Ngelihat bahwa gue tahu ownernya siapa di token Boleh. Rai itu gue ngelihat. Itu yang benar. Itu yang benar ya? Itu yang benar. Gue juga kalau beli saham gue pingin tahu ownernya siapa dulu. Iya. Kan gitu. Secara personal. Kasih solusi story. Misalnya IPO one day. Itu gue tahu ownernya siapa, gue belilah ikut. Oke. Jadi kepikiran. Tolong dibantu arahin dong. Ya belakangnya Astronaci seru juga tuh. Seru. Iya. Ada lagi yang mau tambahin Prof. Ini nggak berhenti. Nanti update-nya tanggal 15 dong undang lagi. Tanggal 15 iya undang lagi betul. Ya. Gue langsung tembak aja 6 hari lagi. Nggak, gue penasaran nih 15 nih ada apa nih nantinya. Ya mudah-mudahan kita lihat. Gue juga marketnya lagi volatile banget. Yang jelas kan gue masih produksi 9-15 itu tanggalnya. Ya kita doakan bersama lah. Intinya gini, pesan saya terakhir. Nggak ada analis yang hebat. Oke? Semua bisa salah. Dan di dalam dunia ini banyak yang kita nggak tahu. Jangan asal klaim. Apalagi ngeklaim yang terhebat, yang pertama, yang ini, yang itu, tanpa melakukan research dulu. Kalau misalnya kita mau sama-sama menganalisis, sama-sama outlook-nya turun, sama target price, itu bagus, nggak ada masalah. Buka di Bloomberg Terminal, ketik BBCA, ANR, itu ada konsensus harga. Kadang dari sekuritas UOB, dari sekuritas Sukor, dari sekuritas Mandiri, kadang harganya bisa sama. Nggak ada masalah. Yang penting metodenya jelas. Jangan metodenya si Gema apa, habis itu lu tinggal comat metodenya, lu kurangin dikit angka-angkanya, itu kan sudah nggak bener gitu. Mari kita jujur, dan kita sekarang bersatulah antar influencer, antar analis. Jangan menebar ketakutan yang berlebihan. Membeberkan fakta itu bagus, market itu bearish, ya harus disampaikan bearish. Tetapi jangan stop di bearish. Saya kalau bikin analisis, tahu kan target IHSG saya berapa? Ini sebagai penutup gua kasih tahu. Saya bilang kan 9150 bisa turun ke 6000. 6.000 sampai 5.900 tuh cluster, bawahnya ada gap di 5.400, ada 5.030, ya kan? Habis itu ngapain? Apakah selesai di situ? No, 6.700, 7.900, 88. Target saya berapa? Break all time high lagi. Long term 2029 berapa? Antara 10.500 maksimum 12.000. Udah kan? Emang ini kalau claiming datang dari Prof Goma enggak mungkin, tapi ini kalau gue pribadi kayaknya baru ada Prof Goma yang memang sedetail angkanya benar-benar turun ke bawah, ambil bottomnya, dinaikin lagi ke atas. Naikin lagi ke atas. Iya lagi, gue baru nggak lagi. Biasa fenomenalnya turun ke bawah, abis udah itu diam. Iya lagi. Iya kan? Terus abis itu, ya nggak ada yang pernah tahu juga gue. Selalu gitu jawaban langsung kan? Iya. Iya, jawaban amannya begitu. Jawaban aman. Iya gimana? BTC. Saya kan udah kasih tahu. Iya. Ini turun 82, turun ke berapa? 5960 ya kan? Di konten gua ada, aku chat pribadi. Iya. Tanya sekarang, terus mau kemana? Target gua 125.000, 159.000. Kapan? Dimulai dari Januari, minggu kedua, minggu ketiga 2027. Mulai running. Sampai ada kapannya nih? Tuh. Jadi artinya apa? Kasih tahu bearish tuh boleh. Tapi market kan tidak stop di situ. Ya iyalah terus. Kan akan ada recovery-nya. Ceritain dong recovery-nya supaya ada harapan, sehingga masyarakat yang menentukan. Oke, gue buang dulu, nanti aku beli lagi. Kalau tiap hari kita kasih bombardir dengan ini jelek bearish, wah tuh kan gue udah kasih tahu. So what? What next? Karena COVID pun setelah COVID juga harganya naik lagi. All time high kan? Iya. Itu yang saya pesan. Mari kita bangun ekosistem kita, menyebarkan informasi dengan wisdom. Dengan ada empati. Jangan sampai akhirnya mengambil popularitas hanya untuk kepentingan sendiri, memamerkan apa yang tidak seharusnya dipamerkan di waktu yang salah. Dan at the end of the day, kita semua adalah pelayan masyarakat. Kita punya kemampuan ini membantu rakyat untuk mereka itu tidak tersesat di pasar modal. Itu aja. Wih, keren.